Salam, senang sekali berjumpa bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan dalam Renungan Satelit 125 menit. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh membuka hati, pikiran kami, jiwa dan roh kami ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau membaca Alkitab firman-Mu dan mau merenunginya. Biarlah Engkau memberikan kami pemahaman dan Roh Kudus memberikan kami penjelasan. Tuhan, hamba juga terus berdoa untuk setiap pendengar yang masih dalam pergumulan sakit penyakit dan juga pergumulan dalam masalah ekonomi, pergumulan dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan seluruh keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini renungan satelit kita berjudul Tak Pernah Terlambat. Dan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 6 sampai ayat 8 bunyinya demikian. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Dalam kisah ini Yesus menceritakan tentang seorang perempuan yang datang kepada seorang hakim yang lalim. Perempuan ini berulang kali datang kepada hakim yang lalim ini untuk membela haknya di hadapan hakim itu. Tetapi hakim ini cukup lama akhirnya merasa terganggu dan bosan. Akhirnya dia pikir, sudahlah, lebih baik aku membela haknya, dan daripada lama-lama dia akan mengancam aku. Akhirnya inilah yang terjadi. Perempuan itu dibela oleh sang hakim yang lalim itu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita mencamkan apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu, bahwa Allah yang maha kasih, yang maha baik, Dia tidak mengulur-ulur waktu untuk membenarkan orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihi. Dari kisah yang Yesus sampaikan ini, Yesus mengajarkan kita tentang doa. Yang pertama, Yesus mengajarkan supaya kita punya sikap yang tidak jemu-jemu untuk berdoa. Seperti perempuan ini yang juga tidak bosan-bosannya menghadap hakim yang lalim itu. Jikalau perempuan ini akhirnya dikabulkan permohonannya oleh hakim yang lalim, terlebih lagi Bapa kita yang di sorga, Dia mendengarkan dan pasti memberikan dan membenarkan kita. Dan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti wanita ini. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan supaya kita mau meminta segala keperluan kita atau kebutuhan kita. Perempuan ini meminta apa yang dia perlukan, apa yang sedang dihadapinya, pergumulannya, kebutuhannya. Ini yang disampaikan kepada hakim yang lalim itu. Demikian juga kita. Tentunya kita punya banyak keinginan-keinginan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan kita dan atau keperluan kita. Oleh sebab itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan ketika kita datang dalam doa. Mintalah yang kita perlukan, mintalah yang kita butuhkan, dan Tuhan akan mendengarnya. Dan yang ketiga, yang kita harus yakini bahwa Tuhan pasti segera menolong pada waktunya. Tuhan menolong pada waktunya. Akhirnya seperti Yesus katakan,
di dalam ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan kita. Saat ini kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Saya percaya solusi-solusi yang terbaik Tuhan sudah sediakan, yang terbaik untuk kita. Mintalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah terlalu lama meminta dan bosan, tetapi teruslah berdoa. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.